Cok lepas. Untuk telurnya kalau teman-teman mau nambah lagi boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita orak-arik, boleh pakai minyak, boleh tanpa minyak ya. Langsung aja diorak-arik sampai dia itu agak mengering. Untuk teman-teman mungkin ada yang asing dengan menu satu ini, padahal menu ini tuh enak banget loh teman-teman. Cara buatnya sangat gampang dan pastinya simple banget. Ini tuh rasanya seger dan sedap banget. Oke, setelah agak mengering kita boleh sisihkan si telurnya ya. Lanjut kita ulek bumbunya, boleh pakai cobek, boleh juga pakai blender atau chopper ya. Masukkan kemiri 2 butir, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, lalu lada bubuknya setengah sendok teh. Cabai rawitnya 4 buah, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, bawang merahnya aku pakai 6 siung. Cabai merahnya aku pakai 2 buah, langsung aja diulek. Kali ini aku nguleknya pakai tangan aja ya karena lagi pengen olahraga. Menurut teman-teman, teman-teman lebih suka aku masaknya itu ngulek atau pakai chopper? Pasti jawabannya ngulek dong. Teman-teman kan suka kalau lihat aku tersiksa ngulek kayak gini. Hehe, bercanda kali ya, karena bumbunya cuma sedikit jadi kita ulek nanggung, kita harus cuci-cuci chopper atau blender ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai dia itu harum dan tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar gak gosong. Oh ya, biar makin wangi, di sini aku mau tambahkan daun bawang 1 batang aja. Sambil nunggu bumbunya tanak, aku mau potong-potong ada kol atau kubis ya, sebanyak kurang lebih 100 gram. Dipotong-potong kasar aja, kalau teman-teman mau dipotong tipis-tipis juga boleh. Oke, untuk bagian yang keras boleh dibuang ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan air sedikit aja untuk kuahnya biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu loh teman-teman. Jadi aku tambahkan kurang lebih 150 ml. Diaduk-aduk merata. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Dan kita aduk-aduk sampai merata, biarkan sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita masukkan kubisnya. Dimasak sampai layu. Tambahkan bakso, lalu ada potongan sosis opsional aja. Tomat 1 buah dipotong kasar seperti ini. Lalu diaduk-aduk. Oke, setelah kubisnya agak empuk, kita boleh tambahkan orak-arik telurnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, ada sisa daun bawang yang tadi ya aku masukkan di akhir sengaja. Diaduk-aduk merata. Setelah bahannya tercampur merata dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat gongso telur yang enak banget ala dapur lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kita matikan apinya dan pindahkan ke piring saji ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi boleh, mau dimakan langsung juga boleh ya.
Ini bisa jadi ide jualan juga ya teman-teman, karena emang enak banget rasanya, kayak makan mie godok gitu, cuman ini tanpa mie, cuman isiannya doang ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel. Langsung aja siapkan 4 batang daun bawang, iris-iris aja ya. Lanjut, masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 5 buah, buang bijinya ya. Bawang putihnya 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung, lalu kita akan haluskan. Kemudian ini ada kelapa muda. Kita akan sangrai sampai berwarna kecoklatan ya. Saya pakai kurang lebih 1 genggam aja ya, dikit. Gak usah banyak-banyak. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan harum, kita boleh matikan apinya. Lanjut, masukkan daun bawang ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan kelapa parut yang udah disangrai. Kemudian tepung terigu saya pakai 2 sendok teh. Lalu bumbu halus masukkan juga. Kemudian ada telur bebek saya pakai 4 butir. Lalu aduk sampai merata. Lalu panaskan minyak. Di sini saya pakai panci kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu tuang adonan telur yang sudah dikocok tadi. Goreng pakai api sedang atau kecil sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian untuk baliknya saya langsung tuang ke dalam wajan seperti ini ya. Aman sih, dia nggak berantakan. Kemudian masak sampai dia itu matang ya. Nah seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita bisa sajikan. Ini telur bantal ala masakan Padang yang enak banget, tebal dan pastinya gurihnya menggugah selera. Makan ini tanpa makan nasi pun kenyang ya teman-teman, karena dia tuh tebal. Nah ini dia asli menggugah selera. Gimana, sangat mudah banget kan membuat telur bantal ala-ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sisa bumbunya aja jadi rebutan. Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang bumbunya tuh enak, mantul, dan pastinya sisanya aja bisa jadi rebutan loh teman-teman, saking enaknya. Oke, langkah pertama, siapkan telur ayam. Di sini aku pakai 10 butir. Lanjut kita rebus sampai matang ya. Jangan lupa tambahkan garam atau cuka supaya telurnya itu gampang dikupas. Oke, setelah matang kita boleh kupas si telurnya sampai bersih ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka telur ayam, boleh diganti telur bebek ya teman-teman. Oke, kita akan kupas semuanya. Ini dia hasilnya setelah dikupas. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya.
Ini minyaknya nggak pakai banyak-banyak karena kita mesti hemat minyak ya teman-teman. Jadi pakai sedikit aja nggak apa-apa. Kita nanti akan balik-balik telurnya biar dia itu berkulitnya itu merata ya. Oke, ini udah cukup berwarna kecoklatan semuanya, jadi kita bisa angkat. Lalu kita tiriskan ya. Oke, langsung aja kita angkat dan sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Lalu ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, tomatnya 1 buah aja. Kemudian ada cabai merah dan cabai keriting, boleh dicampur atau boleh seadanya ya. Aku pakai 15 buah. Dan rahasia enaknya ada di sini. Yap, bener banget. Ini ada udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga sangat cocok digunakan untuk menyedapkan masakan ya. Oke, langsung aja kita tambahkan. Ini ada 3 sendok makan ya teman-teman. Langsung aja ditambahkan atau boleh direndam dulu ya. Kemudian garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea. Ini bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya. Saya tambahkan 1 sendok teh aja. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oke. Setelah halus kita bisa keluarkan bumbunya. Asli gini aja udah wangi banget teman-teman, kecium harumnya. Apalagi kalau udah ditumis, beneran deh bikin perut keroncongan ya. Oke, kita tumis sampai tanak dan harum. Pastikan udah nggak bau langu ya. Tambahkan serai 1 batang dan daun jeruk purut. Aku pakai 3 lembar. Oke, ini harus diaduk-aduk terus sampai benar-benar wangi dan tanak. Nah, seperti ini udah wangi banget. Kemudian kita bisa masukkan telur yang udah digoreng tadi ya. Semuanya kita masukkan. Aduk merata. Nah, biar bumbunya makin meresap, di sini saya tambahkan air kurang lebih 50 ml. Lalu masak sampai kering lagi ya dan bumbunya meresap. Asli ini super mantul banget loh teman-teman. Makan sama ini, sama nasi aja udah enak banget. Apalagi ditambah dengan kerupuk atau sayur, asli deh. Juara banget.
Oke, setelah matang, telur bumbu sambal udangnya siap untuk disajikan ya. Oke, kita akan ambil piring dan sajikan telur bumbu sambal udangnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Aku bikin menu yang enak dan simpel banget untuk sarapan atau makan malam ya. Ini ada gongso telur khas Semarang. Kali ini kita siapkan 3 butir telur. Langsung aja dikocok lepas. Untuk telurnya kalau teman-teman mau nambah lagi boleh ya. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita orak-arik. Boleh pakai minyak, boleh tanpa minyak ya. Langsung aja diorak-arik sampai dia itu agak mengering. Untuk teman-teman mungkin ada yang asing dengan menu satu ini, padahal menu ini tuh enak banget loh teman-teman. Cara buatnya sangat gampang dan pastinya simple banget. Ini tuh rasanya seger dan sedap banget. Oke, setelah agak mengering kita boleh sisihkan si telurnya ya. Lanjut kita ulek bumbunya, boleh pakai cobek, boleh juga pakai blender atau chopper ya. Masukkan kemiri 2 butir, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, lalu lada bubuknya setengah sendok teh. Cabai rawitnya 4 buah, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, bawang merahnya aku pakai 6 siung. Cabai merahnya aku pakai 2 buah, langsung aja diulek. Kali ini aku nguleknya pakai tangan aja ya karena lagi pengen olahraga. Menurut teman-teman, teman-teman lebih suka aku masaknya itu ngulek atau pakai chopper? Pasti jawabannya ngulek dong. Teman-teman kan suka kalau lihat aku tersiksa ngulek kayak gini. Hehe, bercanda kali ya, karena bumbunya cuma sedikit jadi kita ulek nanggung, kita harus cuci-cuci chopper atau blender ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai dia itu harum dan tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar nggak gosong. Oh ya, biar makin wangi, di sini aku mau tambahkan daun bawang 1 batang aja. Sambil nunggu bumbunya tanak, aku mau potong-potong ada kol atau kubis ya, sebanyak kurang lebih 100 gram. Dipotong-potong kasar aja, kalau teman-teman mau dipotong tipis-tipis juga boleh. Oke, untuk bagian yang keras boleh dibuang ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan air sedikit aja untuk kuahnya, biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu loh teman-teman. Jadi aku tambahkan kurang lebih 150 ml. Diaduk-aduk merata. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Dan kita aduk-aduk sampai merata, biarkan sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita masukkan kubisnya. Dimasak sampai layu. Tambahkan bakso, lalu ada potongan sosis opsional aja. Tomat 1 buah dipotong kasar seperti ini. Lalu diaduk-aduk. Oke, setelah kubisnya agak empuk,
kita boleh tambahkan orak-arik telurnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, ada sisa daun bawang yang tadi ya aku masukkan di akhir sengaja. Diaduk-aduk merata. Setelah bahannya tercampur merata dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat gongso telur yang enak banget ala dapur lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kita matikan apinya dan pindahkan ke piring saji ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi boleh, mau dimakan langsung juga boleh ya. Ini bisa jadi ide jualan juga ya teman-teman, karena emang enak banget rasanya, kayak makan mie godok gitu, cuman ini tanpa mie, cuman isiannya doang ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel. Langsung aja siapkan 4 batang daun bawang, iris-iris aja ya. Lanjut masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 5 buah, buang bijinya ya. Bawang putihnya 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu kita akan haluskan. Kemudian ini ada kelapa muda. Kita akan sangrai sampai berwarna kecoklatan ya. Saya pakai kurang lebih 1 genggam aja ya, dikit. Gak usah banyak-banyak. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan harum, kita boleh matikan apinya. Lanjut, masukkan daun bawang ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan kelapa parut yang udah disangrai. Kemudian tepung terigu saya pakai 2 sendok teh. Lalu bumbu halus masukkan juga. Kemudian ada telur bebek saya pakai 4 butir. Lalu aduk sampai merata. Lalu panaskan minyak. Di sini saya pakai panci kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu tuang adonan telur yang sudah dikocok tadi. Goreng pakai api sedang atau kecil sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian untuk baliknya saya langsung tuang ke dalam wajan seperti ini ya. Aman sih, dia nggak berantakan. Kemudian masak sampai dia itu matang ya. Nah seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita bisa sajikan. Ini telur bantal ala masakan Padang yang enak banget, tebal dan pastinya gurihnya menggugah selera. Makan ini tanpa makan nasi pun kenyang ya teman-teman, karena dia tuh tebal. Nah ini dia, asli menggugah selera. Gimana, sangat mudah banget kan membuat telur bantal ala-ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sisa bumbunya aja jadi rebutan.
Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang bumbunya tuh enak, mantul, dan pastinya sisanya aja bisa jadi rebutan loh teman-teman saking enaknya. Oke, langkah pertama, siapkan telur ayam. Di sini aku pakai 10 butir. Lanjut kita rebus sampai matang ya. Jangan lupa tambahkan garam atau cuka supaya telurnya tuh gampang dikupas. Oke, setelah matang kita boleh kupas si telurnya sampai bersih ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka telur ayam, boleh diganti telur bebek ya teman-teman. Oke, kita akan kupas semuanya. Ini dia hasilnya setelah dikupas. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Ini minyaknya nggak pakai banyak-banyak karena kita mesti hemat minyak ya teman-teman. Jadi pakai sedikit aja nggak apa-apa. Kita nanti akan balik-balik telurnya biar dia itu berkulitnya itu merata ya. Oke, ini udah cukup berwarna kecoklatan semuanya, jadi kita bisa angkat. Lalu kita tiriskan ya. Oke, langsung aja kita angkat dan sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Lalu ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, tomatnya 1 buah aja. Kemudian ada cabai merah dan cabai keriting, boleh dicampur atau boleh seadanya ya. Aku pakai 15 buah. Dan rahasia enaknya ada di sini. Yap, bener banget. Ini ada udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga sangat cocok digunakan untuk menyedapkan masakan ya. Oke, langsung aja kita tambahkan. Ini ada 3 sendok makan ya teman-teman. Langsung aja ditambahkan atau boleh direndam dulu ya. Kemudian garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea. Ini bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya. Saya tambahkan 1 sendok teh aja. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oke. Selalu kita bisa keluarkan bumbunya. Asli gini aja udah wangi banget teman-teman, kecium harumnya. Apalagi kalau udah ditumis, beneran deh bikin perut keroncongan ya. Oke, kita tumis sampai tanak dan harum. Pastikan udah nggak bau langu ya. Tambahkan serai 1 batang dan daun jeruk purut. Aku pakai 3 lembar. Oke, ini harus diaduk-aduk terus sampai benar-benar wangi dan tanak.
Nah, seperti ini udah wangi banget. Kemudian kita bisa masukkan telur yang udah digoreng tadi ya. Semuanya kita masukkan. Aduk merata. Nah, biar bumbunya makin meresap, di sini saya tambahkan air kurang lebih 50 ml. Lalu masak sampai kering lagi ya dan bumbunya meresap. Asli ini super mantul banget loh teman-teman. Makan sama ini, sama nasi aja udah enak banget. Apalagi ditambah dengan kerupuk atau sayur, asli deh. Juara banget. Oke, setelah matang, telur bumbu sambal udangnya siap untuk disajikan ya. Oke, kita akan ambil piring dan sajikan telur bumbu sambal udangnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu yang enak dan simpel banget untuk sarapan atau makan malam ya. Ini ada gongso telur khas Semarang. Kali ini kita siapkan 3 butir telur. Langsung aja dikocok lepas. Untuk telurnya kalau teman-teman mau nambah lagi boleh ya. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita orak-arik, boleh pakai minyak, boleh tanpa minyak ya. Langsung aja diorak-arik sampai dia itu agak mengering. Untuk teman-teman mungkin ada yang asing dengan menu satu ini, padahal menu ini tuh enak banget loh teman-teman. Cara buatnya sangat gampang dan pastinya simple banget. Ini tuh rasanya seger dan sedap banget. Oke, setelah agak mengering kita boleh sisihkan si telurnya ya. Lanjut kita ulek bumbunya, boleh pakai cobek, boleh juga pakai blender atau chopper ya. Masukkan kemiri 2 butir, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, lalu lada bubuknya setengah sendok teh. Cabai rawitnya 4 buah, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, bawang merahnya aku pakai 6 siung. Cabai merahnya aku pakai 2 buah, langsung aja diulek. Kali ini aku nguleknya pakai tangan aja ya karena lagi pengen olahraga. Menurut teman-teman, teman-teman lebih suka aku masaknya itu ngulek atau pakai chopper? Pasti jawabannya ngulek dong. Teman-teman kan suka kalau lihat aku tersiksa ngulek kayak gini. Hehe, bercanda kali ya, karena bumbunya cuma sedikit jadi kita ulek nanggung, kita harus cuci-cuci chopper atau blender ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai dia itu harum dan tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar gak gosong. Oh ya, biar makin wangi, di sini aku mau tambahkan daun bawang 1 batang aja. Sambil nunggu bumbunya tanak, aku mau potong-potong ada kol atau kubis ya, sebanyak kurang lebih 100 gram. Dipotong-potong kasar aja, kalau teman-teman mau dipotong tipis-tipis juga boleh. Oke, untuk bagian yang keras boleh dibuang ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan air sedikit aja untuk kuahnya, biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu loh teman-teman. Jadi aku tambahkan kurang lebih 150 ml. Diaduk-aduk merata. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh.
Saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Dan kita aduk-aduk sampai merata, biarkan sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita masukkan kubisnya. Dimasak sampai layu. Tambahkan bakso, lalu ada potongan sosis opsional aja. Tomat 1 buah dipotong kasar seperti ini. Lalu diaduk-aduk. Oke, setelah kubisnya agak empuk, kita boleh tambahkan orak-arik telurnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, ada sisa daun bawang yang tadi ya aku masukkan di akhir sengaja. Diaduk-aduk merata. Setelah bahannya tercampur merata dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat gongso telur yang enak banget ala dapur lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kita matikan apinya dan pindahkan ke piring saji ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi boleh, mau dimakan langsung juga boleh ya. Ini bisa jadi ide jualan juga ya teman-teman, karena emang enak banget rasanya. Kayak makan mie godok gitu, cuman ini tanpa mie, cuman isiannya doang ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel. Langsung aja siapkan 4 batang daun bawang, iris-iris aja ya. Lanjut masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 5 buah, buang bijinya ya. Bawang putihnya 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu kita akan haluskan. Kemudian ini ada kelapa muda. Kita akan sangrai sampai berwarna kecoklatan ya. Saya pakai kurang lebih 1 genggam aja ya, dikit. Gak usah banyak-banyak. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan harum, kita boleh matikan apinya. Lanjut, masukkan daun bawang ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan kelapa parut yang udah disangrai. Kemudian tepung terigu saya pakai 2 sendok teh. Lalu bumbu halus masukkan juga. Kemudian ada telur bebek saya pakai 4 butir. Lalu aduk sampai merata. Lalu panaskan minyak. Di sini saya pakai panci kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu tuang adonan telur yang sudah dikocok tadi. Goreng pakai api sedang atau kecil sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian untuk baliknya saya langsung tuang ke dalam wajan seperti ini ya. Aman sih, dia nggak berantakan. Kemudian masak sampai dia itu matang ya. Nah seperti ini dia hasilnya. Langsung aja
kita bisa sajikan ini telur bantal ala masakan Padang yang enak banget. Tebal dan pastinya gurihnya menggugah selera. Makan ini tanpa makan nasi pun kenyang ya teman-teman karena dia tuh tebel. Nah, ini dia asli menggugah selera. Gimana, sangat mudah banget kan membuat telur bantal ala-ala dapur lagi? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sisa bumbunya aja jadi rebutan. Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang bumbunya tuh enak, mantul, dan pastinya sisanya aja bisa jadi rebutan loh teman-teman saking enaknya. Oke, langkah pertama, siapkan telur ayam. Di sini aku pakai 10 butir. Lanjut kita rebus sampai matang ya. Jangan lupa tambahkan garam atau cuka supaya telurnya itu gampang dikupas. Oke, setelah matang kita boleh kupas si telurnya sampai bersih ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka telur ayam, boleh diganti telur bebek ya teman-teman. Oke, kita akan kupas semuanya. Ini dia hasilnya setelah dikupas. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Ini minyaknya nggak pakai banyak-banyak karena kita mesti hemat minyak ya teman-teman. Jadi pakai sedikit aja nggak apa-apa. Kita nanti akan balik-balik telurnya biar dia itu berkulitnya itu merata ya. Oke, ini udah cukup berwarna kecoklatan semuanya, jadi kita bisa angkat. Lalu kita tiriskan ya. Oke, langsung aja kita angkat dan sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Lalu ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Tomatnya 1 buah aja. Kemudian ada cabai merah dan cabai keriting, boleh dicampur atau boleh seadanya ya. Aku pakai 15 buah. Dan rahasia enaknya ada di sini. Yap, bener banget. Ini ada udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga sangat cocok digunakan untuk menyedapkan masakan ya. Oke, langsung aja kita tambahkan. Ini ada 3 sendok makan ya teman-teman. Langsung aja ditambahkan atau boleh direndam dulu ya. Kemudian garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea. Ini bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya. Saya tambahkan 1 sendok teh aja. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oke.
Setelah halus kita bisa keluarkan bumbunya. Asli gini aja udah wangi banget teman-teman, kecium harumnya. Apalagi kalau udah ditumis, beneran deh bikin perut keroncongan ya. Oke, kita tumis sampai tanak dan harum. Pastikan udah nggak bau langu ya. Tambahkan serai 1 batang dan daun jeruk purut. Aku pakai 3 lembar. Oke, ini harus diaduk-aduk terus sampai benar-benar wangi dan tanak. Nah, seperti ini udah wangi banget. Kemudian kita bisa masukkan telur yang udah digoreng tadi ya. Semuanya kita masukkan. Aduk merata. Nah, biar bumbunya makin meresap, di sini saya tambahkan air kurang lebih 50 ml. Lalu masak sampai kering lagi ya dan bumbunya meresap. Asli ini super mantul banget loh teman-teman. Makan sama ini, sama nasi aja udah enak banget. Apalagi ditambah dengan kerupuk atau sayur, asli deh. Juara banget. Oke, setelah matang, telur bumbu sambal udangnya siap untuk disajikan ya. Oke, kita akan ambil piring dan sajikan telur bumbu sambal udangnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu yang enak dan simpel banget untuk sarapan atau makan malam ya. Ini ada gongso telur khas Semarang. Kali ini kita siapkan 3 butir telur. Langsung aja dikocok lepas. Untuk telurnya kalau teman-teman mau nambah lagi boleh ya. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita orak-arik, boleh pakai minyak, boleh tanpa minyak ya. Langsung aja diorak-arik sampai dia itu agak mengering. Untuk teman-teman mungkin ada yang asing dengan menu satu ini, padahal menu ini tuh enak banget loh teman-teman. Cara buatnya sangat gampang dan pastinya simple banget. Ini tuh rasanya seger dan sedap banget. Oke, setelah agak mengering kita boleh sisihkan si telurnya ya. Lanjut kita ulek bumbunya, boleh pakai cobek, boleh juga pakai blender atau chopper ya. Masukkan kemiri 2 butir, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, lalu lada bubuknya setengah sendok teh. Cabai rawitnya 4 buah, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, bawang merahnya aku pakai 6 siung, cabai merahnya aku pakai 2 buah. Langsung aja diulek. Kali ini aku nguleknya pakai tangan aja ya karena lagi pengen olahraga. Menurut teman-teman, teman-teman lebih suka aku masaknya itu ngulek atau pakai chopper? Pasti jawabannya ngulek dong. Teman-teman kan suka kalau lihat aku tersiksa ngulek kayak gini. Hehe, bercanda kali ya, karena bumbunya cuma sedikit jadi kita ulek nanggung, kita harus cuci-cuci chopper atau blender ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai dia itu harum dan tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar nggak gosong.
Oh ya, biar makin wangi, di sini aku mau tambahkan daun bawang 1 batang aja. Sambil nunggu bumbunya tanak, aku mau potong-potong ada kol atau kubis ya, sebanyak kurang lebih 100 gram. Dipotong-potong kasar aja, kalau teman-teman mau dipotong tipis-tipis juga boleh. Oke, untuk bagian yang keras boleh dibuang ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan air sedikit aja untuk kuahnya, biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu loh teman-teman. Jadi aku tambahkan kurang lebih 150 ml. Diaduk-aduk merata. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Dan kita aduk-aduk sampai merata, biarkan sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita masukkan kubisnya. Dimasak sampai layu. Tambahkan bakso, lalu ada potongan sosis opsional aja. Tomat 1 buah dipotong kasar seperti ini. Lalu diaduk-aduk. Oke, setelah kubisnya agak empuk, kita boleh tambahkan orak-arik telurnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, ada sisa daun bawang yang tadi ya aku masukkan di akhir sengaja. Diaduk-aduk merata. Setelah bahannya tercampur merata dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat gongso telur yang enak banget ala dapur lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kita matikan apinya dan pindahkan ke piring saji ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi boleh, mau dimakan langsung juga boleh ya. Ini bisa jadi ide jualan juga ya teman-teman, karena emang enak banget rasanya. Kayak makan mie godok gitu, cuman ini tanpa mie, cuman isiannya doang ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel. Langsung aja siapkan 4 batang daun bawang, iris-iris aja ya. Lanjut masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lada bubuknya setengah sendok teh. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 5 buah, buang bijinya ya. Bawang putihnya 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu kita akan haluskan. Kemudian ini ada kelapa muda. Kita akan sangrai sampai berwarna kecoklatan ya. Saya pakai kurang lebih 1 genggam aja ya, dikit. Gak usah banyak-banyak. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan harum, kita boleh matikan apinya. Lanjut masukkan daun bawang ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan kelapa parut yang udah disangrai. Kemudian tepung terigu saya pakai 2 sendok teh.
Lalu bumbu halus masukkan juga. Kemudian ada telur bebek, saya pakai 4 butir. Lalu aduk sampai merata. Lalu panaskan minyak. Di sini saya pakai panci kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu tuang adonan telur yang sudah dikocok tadi. Goreng pakai api sedang atau kecil sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian untuk baliknya saya langsung tuang ke dalam wajan seperti ini ya. Aman sih, dia nggak berantakan. Kemudian masak sampai dia itu matang ya. Nah seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita bisa sajikan. Ini telur bantal ala masakan Padang yang enak banget, tebal dan pastinya gurihnya menggugah selera. Makan ini tanpa makan nasi pun kenyang ya teman-teman, karena dia tuh tebal. Nah ini dia asli menggugah selera. Gimana, sangat mudah banget kan membuat telur bantal ala-ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sisa bumbunya aja jadi rebutan. Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang bumbunya tuh enak, mantul, dan pastinya sisanya aja bisa jadi rebutan loh teman-teman, saking enaknya. Oke, langkah pertama, siapkan telur ayam. Di sini aku pakai 10 butir. Lanjut kita rebus sampai matang ya. Jangan lupa tambahkan garam atau cuka supaya telurnya itu gampang dikupas. Oke, setelah matang kita boleh kupas si telurnya sampai bersih ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka telur ayam, boleh diganti telur bebek ya teman-teman. Oke, kita akan kupas semuanya. Ini dia hasilnya setelah dikupas. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Ini minyaknya nggak pakai banyak-banyak karena kita mesti hemat minyak ya teman-teman. Jadi pakai sedikit aja nggak apa-apa. Kita nanti akan balik-balik telurnya biar dia itu berkulitnya itu merata ya. Oke, ini udah cukup berwarna kecoklatan semuanya, jadi kita bisa angkat. Lalu kita tiriskan ya. Oke, langsung aja kita angkat dan sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Lalu ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Tomatnya 1 buah aja. Kemudian ada cabai merah dan cabai keriting, boleh dicampur atau boleh seadanya ya. Aku pakai 15 buah. Dan rahasia enaknya ada di sini. Yap, bener banget. Ini ada udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga sangat cocok digunakan untuk menyedapkan masakan ya.
Oke, langsung aja kita tambahkan. Ini ada 3 sendok makan ya teman-teman. Langsung aja ditambahkan atau boleh direndam dulu ya. Kemudian garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea. Ini bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya. Saya tambahkan 1 sendok teh aja. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oke. Setelah halus kita bisa keluarkan bumbunya. Asli gini aja udah wangi banget teman-teman, kecium harumnya. Apalagi kalau udah ditumis, beneran deh bikin perut keroncongan ya. Oke, kita tumis sampai tanak dan harum. Pastikan udah nggak bau langu ya. Tambahkan serai 1 batang dan daun jeruk purut. Aku pakai 3 lembar. Oke, ini harus diaduk-aduk terus sampai benar-benar wangi dan tanak. Nah, seperti ini udah wangi banget. Kemudian kita bisa masukkan telur yang udah digoreng tadi ya. Semuanya kita masukkan. Aduk merata. Nah, biar bumbunya makin meresap, di sini saya tambahkan air kurang lebih 50 ml. Lalu masak sampai kering lagi ya dan bumbunya meresap. Asli ini super mantul banget loh teman-teman. Makan sama ini, sama nasi aja udah enak banget. Apalagi ditambah dengan kerupuk atau sayur, asli deh. Juara banget. Oke, setelah matang, telur bumbu sambal udangnya siap untuk disajikan ya. Oke, kita akan ambil piring dan sajikan telur bumbu sambal udangnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu yang enak dan simpel banget untuk sarapan atau makan malam ya. Ini ada gongso telur khas Semarang. Kali ini kita siapkan 3 butir telur. Langsung aja dikocok lepas. Untuk telurnya kalau teman-teman mau nambah lagi boleh ya. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita orak-arik, boleh pakai minyak, boleh tanpa minyak ya. Langsung aja diorak-arik sampai dia itu agak mengering. Untuk teman-teman mungkin ada yang asing dengan menu satu ini, padahal menu ini tuh enak banget loh teman-teman. Cara buatnya sangat gampang dan pastinya simple banget. Ini tuh rasanya seger dan sedap banget. Oke, setelah agak mengering kita boleh sisihkan si telurnya ya.
Lanjut kita ulek bumbunya, boleh pakai cobek, boleh juga pakai blender atau chopper ya. Masukkan kemiri 2 butir, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, lalu lada bubuknya setengah sendok teh. Cabai rawitnya 4 buah, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, bawang merahnya aku pakai 6 siung. Cabai merahnya aku pakai 2 buah, langsung aja diulek. Kali ini aku nguleknya pakai tangan aja ya karena lagi pengen olahraga. Menurut teman-teman, teman-teman lebih suka aku masaknya itu ngulek atau pakai chopper? Pasti jawabannya ngulek dong. Teman-teman kan suka kalau lihat aku tersiksa ngulek kayak gini. Hehe, bercanda kali ya, karena bumbunya cuma sedikit jadi kita ulek nanggung, kita harus cuci-cuci chopper atau blender ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai dia itu harum dan tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar gak gosong. Oh ya, biar makin wangi, di sini aku mau tambahkan daun bawang 1 batang aja. Sambil nunggu bumbunya tanak, aku mau potong-potong ada kol atau kubis ya, sebanyak kurang lebih 100 gram. Dipotong-potong kasar aja, kalau teman-teman mau dipotong tipis-tipis juga boleh. Oke, untuk bagian yang keras boleh dibuang ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan air sedikit aja untuk kuahnya biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu loh teman-teman. Jadi aku tambahkan kurang lebih 150 ml. Diaduk-aduk merata. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Dan kita aduk-aduk sampai merata, biarkan sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita masukkan kubisnya. Dimasak sampai layu. Tambahkan bakso, lalu ada potongan sosis opsional aja. Tomat 1 buah dipotong kasar seperti ini. Lalu diaduk-aduk. Oke, setelah kubisnya agak empuk, kita boleh tambahkan orak-arik telurnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, ada sisa daun bawang yang tadi ya aku masukkan di akhir sengaja. Diaduk-aduk merata. Setelah bahannya tercampur merata dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat gongso telur yang enak banget ala dapur lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kita matikan apinya dan pindahkan ke piring saji ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi boleh, mau dimakan langsung juga boleh ya. Ini bisa jadi ide jualan juga ya teman-teman, karena emang enak banget rasanya, kayak makan mie godok gitu, cuman ini tanpa mie, cuman isiannya doang ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel. Langsung aja siapkan 4 batang daun bawang, iris-iris aja ya. Lanjut masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh.
Kemudian ada cabai merah, saya pakai 5 buah, buang bijinya ya. Bawang putihnya 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung, lalu kita akan haluskan. Kemudian ini ada kelapa muda. Kita akan sangrai sampai berwarna kecoklatan ya. Saya pakai kurang lebih 1 genggam aja ya, dikit. Gak usah banyak-banyak. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan harum, kita boleh matikan apinya. Lanjut, masukkan daun bawang ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan kelapa parut yang udah disangrai. Kemudian tepung terigu saya pakai 2 sendok teh. Lalu bumbu halus masukkan juga. Kemudian ada telur bebek, saya pakai 4 butir. Lalu aduk sampai merata. Lalu panaskan minyak. Di sini saya pakai panci kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu tuang adonan telur yang sudah dikocok tadi. Goreng pakai api sedang atau kecil sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian untuk baliknya saya langsung tuang ke dalam wajan seperti ini ya. Aman sih, dia nggak berantakan. Kemudian masak sampai dia itu matang ya. Nah seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita bisa sajikan. Ini telur bantal ala masakan Padang yang enak banget, tebal dan pastinya gurihnya menggugah selera. Makan ini tanpa makan nasi pun kenyang ya teman-teman, karena dia tuh tebal. Nah ini dia asli menggugah selera. Gimana, sangat mudah banget kan membuat telur bantal ala-ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sisa bumbunya aja jadi rebutan. Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang bumbunya tuh enak, mantul dan pastinya sisanya aja bisa jadi rebutan loh teman-teman, saking enaknya. Oke, langkah pertama, siapkan telur ayam. Di sini aku pakai 10 butir. Lanjut kita rebus sampai matang ya. Jangan lupa tambahkan garam atau cuka supaya telurnya tuh gampang dikupas. Oke, setelah matang kita boleh kupas si telurnya sampai bersih ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka telur ayam, boleh diganti telur bebek ya teman-teman. Oke, kita akan kupas semuanya. Ini dia hasilnya setelah dikupas. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Ini minyaknya nggak pakai banyak-banyak karena kita mesti hemat minyak ya teman-teman. Jadi pakai sedikit aja nggak apa-apa. Kita nanti akan balik-balik telurnya biar dia itu berkulitnya itu merata ya. Oke, ini udah cukup berwarna kecoklatan semuanya, jadi kita bisa angkat. Lalu kita tiriskan ya.
Oke, langsung aja kita angkat dan sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Lalu ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah, tomatnya 1 buah aja. Kemudian ada cabai merah dan cabai keriting, boleh dicampur atau boleh seadanya ya. Aku pakai 15 buah. Dan rahasia enaknya ada di sini. Yap, bener banget. Ini ada udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga sangat cocok digunakan untuk menyedapkan masakan ya. Oke, langsung aja kita tambahkan. Ini ada 3 sendok makan ya teman-teman. Langsung aja ditambahkan atau boleh direndam dulu ya. Kemudian garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea. Ini bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya. Saya tambahkan 1 sendok teh aja. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oke. Selalu kita bisa keluarkan bumbunya. Asli gini aja udah wangi banget teman-teman, kecium harumnya. Apalagi kalau udah ditumis, beneran deh bikin perut keroncongan ya. Oke, kita tumis sampai tanak dan harum. Pastikan udah nggak bau langu ya. Tambahkan serai 1 batang dan daun jeruk purut. Aku pakai 3 lembar. Oke, ini harus diaduk-aduk terus sampai benar-benar wangi dan tanak. Nah, seperti ini udah wangi banget. Kemudian kita bisa masukkan telur yang udah digoreng tadi ya. Semuanya kita masukkan. Aduk merata. Nah, biar bumbunya makin meresap, di sini saya tambahkan air kurang lebih 50 ml. Lalu masak sampai kering lagi ya dan bumbunya meresap. Asli ini super mantul banget loh teman-teman. Makan sama ini, sama nasi aja udah enak banget. Apalagi ditambah dengan kerupuk atau sayur, asli deh. Juara banget. Oke, setelah matang, telur bumbu sambal udangnya siap untuk disajikan ya. Oke, kita akan ambil piring dan sajikan telur bumbu sambal udangnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya.
Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung ngepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu yang enak dan simpel banget untuk sarapan atau makan malam ya. Ini ada gongso telur khas Semarang. Kali ini kita siapkan 3 butir telur. Langsung aja dikocok lepas. Untuk telurnya kalau teman-teman mau nambah lagi boleh ya. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita orak-arik, boleh pakai minyak, boleh tanpa minyak ya. Langsung aja diorak-arik sampai dia itu agak mengering. Untuk teman-teman mungkin ada yang asing dengan menu satu ini, padahal menu ini tuh enak banget loh teman-teman. Cara buatnya sangat gampang dan pastinya simple banget. Ini tuh rasanya seger dan sedap banget. Oke, setelah agak mengering kita boleh sisihkan si telurnya ya. Lanjut kita ulek bumbunya, boleh pakai cobek, boleh juga pakai blender atau chopper ya. Masukkan kemiri 2 butir, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, lalu lada bubuknya setengah sendok teh, cabai rawitnya 4 buah, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, bawang merahnya aku pakai 6 siung, cabai merahnya aku pakai 2 buah. Langsung aja diulek. Kali ini aku nguleknya pakai tangan aja ya karena lagi pengen olahraga. Menurut teman-teman, teman-teman lebih suka aku masaknya itu ngulek atau pakai chopper? Pasti jawabannya ngulek dong. Teman-teman kan suka kalau lihat aku tersiksa ngulek kayak gini. Hehe, bercanda kali ya, karena bumbunya cuma sedikit jadi kita ulek nanggung, kita harus cuci-cuci chopper atau blender ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai dia itu harum dan tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar gak gosong. Oh ya, biar makin wangi, di sini aku mau tambahkan daun bawang 1 batang aja. Sambil nunggu bumbunya tanak, aku mau potong-potong ada kol atau kubis ya, sebanyak kurang lebih 100 gram. Dipotong-potong kasar aja, kalau teman-teman mau dipotong tipis-tipis juga boleh. Oke, untuk bagian yang keras boleh dibuang ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan air sedikit aja untuk kuahnya biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu loh teman-teman. Jadi aku tambahkan kurang lebih 150 ml. Diaduk-aduk merata. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Dan kita aduk-aduk sampai merata, biarkan sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita masukkan kubisnya. Dimasak sampai layu. Tambahkan bakso, lalu ada potongan sosis opsional aja. Tomat 1 buah dipotong kasar seperti ini. Lalu diaduk-aduk. Oke, setelah kubisnya agak empuk, kita boleh tambahkan orak-arik telurnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, ada sisa daun bawang yang tadi ya aku masukkan di akhir sengaja. Diaduk-aduk merata. Setelah bahannya tercampur merata dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap.
Oke, sangat gampang banget kan cara membuat gongso telur yang enak banget ala dapur lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kita matikan apinya dan pindahkan ke piring saji ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi boleh, mau dimakan langsung juga boleh ya. Ini bisa jadi ide jualan juga ya teman-teman, karena emang enak banget rasanya, kayak makan mie godok gitu, cuman ini tanpa mie, cuman isiannya doang ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel. Langsung aja siapkan 4 batang daun bawang, iris-iris aja ya. Lanjut masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 5 buah, buang bijinya ya. Bawang putihnya 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu kita akan haluskan. Kemudian ini ada kelapa muda. Kita akan sangrai sampai berwarna kecoklatan ya. Saya pakai kurang lebih 1 genggam aja ya, dikit. Gak usah banyak-banyak. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan harum, kita boleh matikan apinya. Lanjut, masukkan daun bawang ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan kelapa parut yang udah disangrai. Kemudian tepung terigu saya pakai 2 sendok teh. Lalu bumbu halus masukkan juga. Kemudian ada telur bebek saya pakai 4 butir. Lalu aduk sampai merata. Lalu panaskan minyak. Di sini saya pakai panci kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu tuang adonan telur yang sudah dikocok tadi. Goreng pakai api sedang atau kecil sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian untuk baliknya saya langsung tuang ke dalam wajan seperti ini ya. Aman sih, dia nggak berantakan. Kemudian masak sampai dia itu matang ya. Nah seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita bisa sajikan. Ini telur bantal ala masakan Padang yang enak banget, tebal dan pastinya gurihnya menggugah selera. Makan ini tanpa makan nasi pun kenyang ya teman-teman, karena dia tuh tebal. Nah ini dia asli menggugah selera. Gimana, sangat mudah banget kan membuat telur bantal ala-ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sisa bumbunya aja jadi rebutan. Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang bumbunya tuh enak, mantul, dan pastinya sisanya aja bisa jadi rebutan loh teman-teman, saking enaknya. Oke, langkah pertama, siapkan telur ayam. Di sini aku pakai 10 butir. Lanjut kita rebus sampai matang ya. Jangan lupa tambahkan garam atau cuka supaya telurnya itu gampang dikupas. Oke, setelah matang kita boleh kupas si telurnya sampai bersih ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka telur ayam, boleh diganti telur bebek ya teman-teman.
Oke, kita akan kupas semuanya. Ini dia hasilnya setelah dikupas. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Ini minyaknya nggak pakai banyak-banyak karena kita mesti hemat minyak ya teman-teman. Jadi pakai sedikit aja nggak apa-apa. Kita nanti akan balik-balik telurnya biar dia itu berkulitnya itu merata ya. Oke, ini udah cukup berwarna kecoklatan semuanya, jadi kita bisa angkat. Lalu kita tiriskan ya. Oke, langsung aja kita angkat dan sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Lalu ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Tomatnya 1 buah aja. Kemudian ada cabai merah dan cabai keriting, boleh dicampur atau boleh seadanya ya. Aku pakai 15 buah. Dan rahasia enaknya ada di sini. Yap, bener banget. Ini ada udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga sangat cocok digunakan untuk menyedapkan masakan ya. Oke, langsung aja kita tambahkan. Ini ada 3 sendok makan ya teman-teman. Langsung aja ditambahkan atau boleh direndam dulu ya. Kemudian garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea. Ini bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya. Saya tambahkan 1 sendok teh aja. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oke. Setelah halus kita bisa keluarkan bumbunya. Asli gini aja udah wangi banget teman-teman, kecium harumnya. Apalagi kalau udah ditumis, beneran deh bikin perut keroncongan ya. Oke, kita tumis sampai tanak dan harum. Pastikan udah nggak bau langu ya. Tambahkan serai 1 batang dan daun jeruk purut. Aku pakai 3 lembar. Oke, ini harus diaduk-aduk terus sampai benar-benar wangi dan tanak. Nah, seperti ini udah wangi banget. Kemudian kita bisa masukkan telur yang udah digoreng tadi ya. Semuanya kita masukkan. Aduk merata.
Nah, biar bumbunya makin meresap, di sini saya tambahkan air kurang lebih 50 ml. Lalu masak sampai kering lagi ya dan bumbunya meresap. Asli ini super mantul banget loh teman-teman. Makan sama ini, sama nasi aja udah enak banget. Apalagi ditambah dengan kerupuk atau sayur, asli deh. Juara banget. Oke, setelah matang, telur bumbu sambal udangnya siap untuk disajikan ya. Oke, kita akan ambil piring dan sajikan telur bumbu sambal udangnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu yang enak dan simpel banget untuk sarapan atau makan malam ya. Ini ada gongso telur khas Semarang. Kali ini kita siapkan 3 butir telur. Langsung aja dikocok lepas. Untuk telurnya kalau teman-teman mau nambah lagi boleh ya. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita orak-arik, boleh pakai minyak, boleh tanpa minyak ya. Langsung aja diorak-arik sampai dia itu agak mengering. Untuk teman-teman mungkin ada yang asing dengan menu satu ini, padahal menu ini tuh enak banget loh teman-teman. Cara buatnya sangat gampang dan pastinya simple banget. Ini tuh rasanya seger dan sedap banget. Oke, setelah agak mengering kita boleh sisihkan si telurnya ya. Lanjut kita ulek bumbunya, boleh pakai cobek, boleh juga pakai blender atau chopper ya. Masukkan kemiri 2 butir, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, lalu lada bubuknya setengah sendok teh. Cabai rawitnya 4 buah, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, bawang merahnya aku pakai 6 siung, cabai merahnya aku pakai 2 buah. Langsung aja diulek. Kali ini aku nguleknya pakai tangan aja ya karena lagi pengen olahraga. Menurut teman-teman, teman-teman lebih suka aku masaknya itu ngulek atau pakai chopper? Pasti jawabannya ngulek dong. Teman-teman kan suka kalau lihat aku tersiksa ngulek kayak gini. Hehe, bercanda kali ya, karena bumbunya cuma sedikit jadi kita ulek nanggung, kita harus cuci-cuci chopper atau blender ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai dia itu harum dan tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar nggak gosong. Oh ya, biar makin wangi, di sini aku mau tambahkan daun bawang 1 batang aja. Sambil nunggu bumbunya tanak, aku mau potong-potong ada kol atau kubis ya, sebanyak kurang lebih 100 gram. Dipotong-potong kasar aja, kalau teman-teman mau dipotong tipis-tipis juga boleh. Oke, untuk bagian yang keras boleh dibuang ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan air sedikit aja untuk kuahnya, biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu loh teman-teman. Jadi aku tambahkan kurang lebih 150 ml. Diaduk-aduk merata. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Dan kita aduk-aduk sampai merata, biarkan sampai mendidih ya.
Setelah mendidih, kita masukkan kubisnya. Dimasak sampai layu. Tambahkan bakso, lalu ada potongan sosis opsional aja. Tomat 1 buah dipotong kasar seperti ini. Lalu diaduk-aduk. Oke, setelah kubisnya agak empuk, kita boleh tambahkan orak-arik telurnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, ada sisa daun bawang yang tadi ya aku masukkan di akhir sengaja. Diaduk-aduk merata. Setelah bahannya tercampur merata dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat gongso telur yang enak banget ala dapur lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kita matikan apinya dan pindahkan ke piring saji ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi boleh, mau dimakan langsung juga boleh ya. Ini bisa jadi ide jualan juga ya teman-teman, karena emang enak banget rasanya. Kayak makan mie godok gitu, cuman ini tanpa mie, cuman isiannya doang ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel. Langsung aja siapkan 4 batang daun bawang, iris-iris aja ya. Lanjut masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 5 buah, buang bijinya ya. Bawang putihnya 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu kita akan haluskan. Kemudian ini ada kelapa muda. Kita akan sangrai sampai berwarna kecoklatan ya. Saya pakai kurang lebih 1 genggam aja ya, dikit. Gak usah banyak-banyak. Oke, setelah berwarna kecoklatan dan harum, kita boleh matikan apinya. Lanjut, masukkan daun bawang ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan kelapa parut yang udah disangrai. Kemudian tepung terigu saya pakai 2 sendok teh. Lalu bumbu halus masukkan juga. Kemudian ada telur bebek saya pakai 4 butir. Lalu aduk sampai merata. Lalu panaskan minyak. Di sini saya pakai panci kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu tuang adonan telur yang sudah dikocok tadi. Goreng pakai api sedang atau kecil sampai berwarna kecoklatan ya. Kemudian untuk baliknya saya langsung tuang ke dalam wajan seperti ini ya. Aman sih, dia nggak berantakan. Kemudian masak sampai dia itu matang ya. Nah seperti ini dia hasilnya. Langsung aja kita bisa sajikan. Ini telur bantal ala masakan Padang yang enak banget, tebal dan pastinya gurihnya menggugah selera. Makan ini tanpa makan nasi pun kenyang ya teman-teman, karena dia tuh tebal.
Nah, ini dia, asli menggugah selera. Gimana, sangat mudah banget kan membuat telur bantal ala-ala dapur lagi? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sisa bumbunya aja jadi rebutan. Oke, hari ini kita akan bagikan resep olahan telur yang bumbunya tuh enak, mantul, dan pastinya sisanya aja bisa jadi rebutan loh teman-teman saking enaknya. Oke, langkah pertama, siapkan telur ayam. Di sini aku pakai 10 butir. Lanjut kita rebus sampai matang ya. Jangan lupa tambahkan garam atau cuka supaya telurnya itu gampang dikupas. Oke, setelah matang kita boleh kupas si telurnya sampai bersih ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka telur ayam, boleh diganti telur bebek ya teman-teman. Oke, kita akan kupas semuanya. Ini dia hasilnya setelah dikupas. Lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng telurnya sampai berkulit ya. Ini minyaknya nggak pakai banyak-banyak karena kita mesti hemat minyak ya teman-teman. Jadi pakai sedikit aja nggak apa-apa. Kita nanti akan balik-balik telurnya biar dia itu berkulitnya itu merata ya. Oke, ini udah cukup berwarna kecoklatan semuanya, jadi kita bisa angkat. Lalu kita tiriskan ya. Oke, langsung aja kita angkat dan sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Lalu ada cabai rawit, di sini aku pakai 10 buah. Tomatnya 1 buah aja. Kemudian ada cabai merah dan cabai keriting, boleh dicampur atau boleh seadanya ya. Aku pakai 15 buah. Dan rahasia enaknya ada di sini. Yap, bener banget. Ini ada udang kering dari Crystal of the Sea, udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga sangat cocok digunakan untuk menyedapkan masakan ya. Oke, langsung aja kita tambahkan. Ini ada 3 sendok makan ya teman-teman. Langsung aja ditambahkan atau boleh direndam dulu ya. Kemudian garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kemudian ada bubuk udang dari Crystal of the Sea. Ini bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya. Saya tambahkan 1 sendok teh aja. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oke. Setelah halus kita bisa keluarkan bumbunya. Asli gini aja udah wangi banget teman-teman, kecium harumnya. Apalagi kalau udah ditumis, beneran deh bikin perut keroncongan ya.
Oke, kita tumis sampai tanak dan harum. Pastikan udah nggak bau langu ya. Tambahkan serai 1 batang dan daun jeruk purut. Aku pakai 3 lembar. Oke, ini harus diaduk-aduk terus sampai benar-benar wangi dan tanak. Nah, seperti ini udah wangi banget. Kemudian kita bisa masukkan telur yang udah digoreng tadi ya. Semuanya kita masukkan. Aduk merata. Nah, biar bumbunya makin meresap, di sini saya tambahkan air kurang lebih 50 ml. Lalu masak sampai kering lagi ya dan bumbunya meresap. Asli ini super mantul banget loh teman-teman. Makan sama ini, sama nasi aja udah enak banget. Apalagi ditambah dengan kerupuk atau sayur, asli deh. Juara banget. Oke, setelah matang, telur bumbu sambal udangnya siap untuk disajikan ya. Oke, kita akan ambil piring dan sajikan telur bumbu sambal udangnya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu yang enak dan simpel banget untuk sarapan atau makan malam ya. Ini ada gongso telur khas Semarang. Kali ini kita siapkan 3 butir telur. Langsung aja dikocok lepas. Untuk telurnya kalau teman-teman mau nambah lagi boleh ya. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita orak-arik, boleh pakai minyak, boleh tanpa minyak ya. Langsung aja diorak-arik sampai dia itu agak mengering. Untuk teman-teman mungkin ada yang asing dengan menu satu ini, padahal menu ini tuh enak banget loh teman-teman. Cara buatnya sangat gampang dan pastinya simple banget. Ini tuh rasanya seger dan sedap banget. Oke, setelah agak mengering kita boleh sisihkan si telurnya ya. Lanjut kita ulek bumbunya, boleh pakai cobek, boleh juga pakai blender atau chopper ya. Masukkan kemiri 2 butir, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, lalu lada bubuknya setengah sendok teh, cabai rawitnya 4 buah, untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung, bawang merahnya aku pakai 6 siung, cabai merahnya aku pakai 2 buah. Langsung aja diulek. Kali ini aku nguleknya pakai tangan aja ya karena lagi pengen olahraga. Menurut teman-teman, teman-teman lebih suka aku masaknya itu ngulek atau pakai chopper? Pasti jawabannya ngulek dong. Teman-teman kan suka kalau lihat aku tersiksa ngulek kayak gini. Hehe, bercanda kali ya, karena bumbunya cuma sedikit jadi kita ulek nanggung, kita harus cuci-cuci chopper atau blender ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai dia itu harum dan tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar gak gosong. Oh ya, biar makin wangi, di sini aku mau tambahkan daun bawang 1 batang aja. Sambil nunggu bumbunya tanak, aku mau potong-potong ada kol atau kubis ya, sebanyak kurang lebih 100 gram.
Dipotong-potong kasar aja, kalau teman-teman mau dipotong tipis-tipis juga boleh. Oke, untuk bagian yang keras boleh dibuang ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan air sedikit aja untuk kuahnya, biar nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek gitu loh teman-teman. Jadi aku tambahkan kurang lebih 150 ml. Diaduk-aduk merata. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Dan kita aduk-aduk sampai merata, biarkan sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita masukkan kubisnya. Dimasak sampai layu. Tambahkan bakso, lalu ada potongan sosis opsional aja. Tomat 1 buah dipotong kasar seperti ini. Lalu diaduk-aduk. Oke, setelah kubisnya agak empuk, kita boleh tambahkan orak-arik telurnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, ada sisa daun bawang yang tadi ya aku masukkan di akhir sengaja. Diaduk-aduk merata. Setelah bahannya tercampur merata dan bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat gongso telur yang enak banget ala dapur lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kita matikan apinya dan pindahkan ke piring saji ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi boleh, mau dimakan langsung juga boleh ya. Ini bisa jadi ide jualan juga ya teman-teman, karena emang enak banget rasanya. Kayak makan mie godok gitu, cuman ini tanpa mie, cuman isiannya doang ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel. Langsung aja siapkan 4 batang